diciptakan untuk sebuah rencana yang termulia. Bahkan sebelum lahir ke dunia, Dia telah mengenal kita. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Tinggikan nama-Nya. Kita semua dijadikannya indah, termulia, dan seturut gambarnya. Kita manusia sungguh berharga di matanya. Kita semua dijadikannya indah, termulia, dan seturut gambarnya. Kita manusia sungguh berharga bagi Dia. Setiap kita diciptakan untuk sebuah rencana yang termulia. Bahkan sebelum lahir ke dunia, Dia telah mengenal kita. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Tinggikan nama-Nya. Kita semua dijadikannya indah, termulia, dan seturut gambarnya. Kita manusia sungguh berharga di matanya. Kita semua dijadikannya indah, termulia, dan seturut gambarnya. Kita manusia sungguh berarti bagi Dia. Kita semua dijadikannya indah, termulia, dan seturut gambarnya. Kita manusia sungguh berharga di matanya. Kita semua dijadikannya indah, termulia, dan
surga bagi dia. Kami bersyukur Tuhan, saat ini oleh kemurahan-Mu kami dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live saat ini Tuhan. Sebelum kami memulaikan Tuhan, kiranya kuat kuasa Roh Kudus memimpin kami, menyertai kami, mengurapi kami, baik tim, baik kru, baik saudara-saudara kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah live kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh kasih dan anugerah-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Salam. Sungguh luar biasa dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan yang terkasih di dalam ibadah live dari JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru. Kiranya Bapak, Ibu, Saudara tetap sehat, tetap percaya, dan selalu bahagia. Biarlah anugerah Tuhan tercurah atas hidup Bapak, Ibu, Saudara. Di dalam Minggu Paskah ini, biarlah kita terus mengingat penderitaannya, pengorbanannya, agar kita terus dibawa kepada kehendak-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang di rumah dan juga yang ada di gereja, mari saya undang berdiri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan berkata, sia-sialah orang yang menjaga rumahnya, jikalau bukan Tuhan yang menjaganya. Begitu juga sia-sia Bapak, Ibu, Saudara menjaga hidupmu, jikalau tanpa Tuhan ada di dalamnya. Oleh karena itu percayalah bahwa penjagaan Tuhan atas hidup setiap kita itu sempurna. Oleh karena itu mari Bapak, Ibu, bersama-sama kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan kuasa-Nya. Kita akan memujikan pujian ini, jagaku ya Tuhan. Menjaga setiap langkah kehidupan kita. Mulai hari ini sampai kita bertemu dengan Sang Maharaja di dalam kerajaan kekal. Apakah Bapak Ibu merindukan untuk pulang? Agar suatu kali kelak kita bisa bersama-sama di dalam sorga yang mulia. Kita akan pujikan lagu ini, jagaku ya Bapa. Haleluya. Jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa. Aku berkenan, jagaku ya Bapa, lindungi aku
agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, akhir hayatku di hadapan-Mu Bapa, aku berkenan. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus selalu ku pandang. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau beserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Bapak, Ibu, Saudara, kita patut bersyukur karena kita memiliki Bapa yang setia. Sampai kapanpun, walaupun dunia ini akan berlalu, Dia tetap menyertai hidup kita. Sebab Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Walaupun hidupmu ada banyak pergumulan, saat-saat kepicikan, nasihat kebenaran firman Tuhan selalu diberikan. Apakah Bapak, Ibu, Saudara mau terus percaya? Apapun yang terjadi atas hidupmu, percayalah Dia adalah batu karang perlindungan hidup kita. Rindukan surga, tempat di mana kita akan berada bersama dengan Sang Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita puas memandang wajah-Nya. Haleluya, kita akan kembali pujikan lagu ini. Jagaku ya Bapa, jagaku ya Bapa, lindungi aku agar ku dapat tidak bercela di hadapan-Mu. Peganglah tanganku, beri kekuatan sampai akhir hayatku di hadapan-Mu
Bapa, aku berdoa. Katakan Kau Bapa yang setia, haleluya. Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau berserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku. Kembali katakan, Kau Bapa yang setia dan tetap setia, sampai kapanpun Engkau berserta. Dalam pergumulan saat kepicikan, nasihat-Mu selalu Kau berikan. Padamu ku percaya dan tetap ku percaya, Kau batu karang perlindunganku. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Ku hanya mau pulang ke rumah Bapa tenang, wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Wajah Tuhan Yesus rinduku pandang. Haleluya, aku mau memandang wajah kudus-Mu. Haleluya, sebab Engkau puaskan jiwaku ini. Oh, dengan wajah agung-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku, aku bersyukur. Haleluya, Allah Juru Selamatku, Engkaulah pencipta langit dan bumi, Engkaulah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel, Allah yang maha tinggi. Aku menyembah-Mu, haleluya, hianalah maksud, hianalah maksud. Jesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami mendapat kepuasan saat kami memandang wajah-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang sanggup memuaskan segala dahaga
dan rasa haus dari jiwa kami. Penuhilah ya Tuhan dengan aliran air surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami tetap ada di dalam hadirat-Mu, ada di dalam kehendak-Mu. Dan kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Setiap kali kami datang, masuk di dalam ruang kudus-Mu, kami mau persembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Dalam segala keterbatasan kami, Roh Kudus yang tak terbatas akan terus mengajar, mendampingi, dan menolong kami. Bahkan Bapak, Ibu, Saudara yang mengikuti tayangan ibadah live dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dan kru, terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu dipuaskan oleh kebenaran firman. Kami sambut dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, selalu ada waktu bagi orang-orang yang terus rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus dan bersekutu dengan orang-orang kudus-Nya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang mengejar keberhargaan hidupnya dengan segala fasilitas duniawi, dengan ilmu pengetahuan, dengan derajat dan pangkat, dengan kehormatan, bahkan dengan nama besar. Siapapun di antara Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua pasti menginginkan hidup kita ini berharga. Baik bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga rindu berharga bagi bangsa negara, terlebih bagi Tuhan pencipta hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Namun untuk menjadi berharga di mata Tuhan, itu ada prosesnya. Tidak datang dengan seketika atau tiba-tiba. Orang harus melalui proses demi proses. Mulai dari kecil, dididik, diasuh oleh orang tua, dibawa ke sekolah, dibekali dengan ilmu pengetahuan, sampai selesai kuliah, lalu mulai masuk ke dunia yang lebih luas lagi, bekerja, berkenalan dengan banyak orang, bahkan sampai akhirnya bertemu dengan pasangan, hidup dan akhirnya berkeluarga. Bapak, Ibu, Saudara, apakah cuma sebatas itu keberhargaan hidup kita? Bapak, Ibu, Saudara, ingat bahwa ada dua takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia, yaitu kelahiran dan kematian. Tapi bagi orang-orang yang percaya firman Tuhan, yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 1 ayat 4 mengatakan, bahwa Tuhan Allah sudah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan. Sungguh luar biasa. Bahkan firman Tuhan juga katakan di dalam Mazmur, bahwa berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Jadi dari kelahiran sampai menutup usia, sepanjang hidupnya terus menjadi berharga.
Walaupun itu tidak mudah dijalani. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang berharga di mata Tuhan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 14 sampai yang ke-15. Dipersilahkan. Mazmur pasal 103 ayat yang ke-14 dan 15. Sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Iya. Bapak, Ibu, Saudara, sebelum hidup kita menjadi berharga di mata Tuhan, kita harus menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan dari Mazmur 103 ayat 14 dan 15, sebab Ia sendiri tahu apa kita. Tuhan itu Maha tahu. Dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada oleh firman-Nya. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Dia tahu segalanya atas hidup manusia. Apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati, bahkan sebelum kita bertindak, Tuhan sudah tahu semua yang ada di dalam hidup kita. Makanya pemazmur mengatakan, kemanakah aku akan pergi? Mendaki ke langit, di sana Tuhan ada. Turun ke dunia orang mati, di sana juga Tuhan ada. Kita bersembunyi di lubang manapun, di tempat manapun di bumi ini, Tuhan tahu keberadaan kita. Ia ingat bahwa kita ini debu. Itu tidak bisa dipungkiri atau dibantah Bapak Ibu. Bahwa manusia itu dari debu tanah. Debu yang kita injak, tanah yang kita injak ini. Dari situlah manusia diambil. Sebelum nafas Allah menghebusi manusia sehingga tubuh fana ini menjadi hidup, sebab di dalamnya ada roh Allah. Jadi kalau kita hidup, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita dilahirkan oleh orang tua kita. Keberadaan kita bukan tiba-tiba ada, tetapi semuanya itu sudah ada di dalam rencana agungnya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sadarilah siapa kita ini di hadapan Tuhan. Supaya Bapak Ibu tidak pongah, tidak jumawa, tidak menepuk dada. Kalau hidup kita berhasil, kalau tubuh kita sehat, kalau keluarga kita bahagia, kalau anak-anak kita sukses, kalau kita tidak mengalami penderitaan manusia, patutlah bersyukur. Tapi siapa manusia? Dia hanyalah debu tanah. Dari situ kita diambil. Jadi karena itu, mari kita menempatkan diri secara benar di hadapan Tuhan. Dan kita hidup di dalam ketundukan yang sepenuhnya kepada perintahnya, kepada kehendaknya. Siapa manusia? Sehingga dia menghina sesamanya. Karena firman Tuhan katakan, siapa menghina sesamanya, dia menghina penciptanya. Hari-hari ini ada banyak orang melalui media sosial menghujat, menghina, merendahkan
bahkan membunuh karakter sesama manusia. Seolah-olah dia adalah Tuhan, seolah-olah dia adalah penguasa. Dia tidak akan pernah berakhir hidupnya. Padahal dia tidak sadari, dia hanyalah debu tanah. Dia hanyalah manusia yang rentah, yang tanpa Tuhan tidak pernah bisa berbuat apa-apa. Bahkan firman Tuhan katakan, ia seperti rumput dan bunga rumput. Nanti di waktu sore atau petang, rumput dan bunga rumput menjadi lisut, menjadi kering, lalu dipotong dan dibakar. Betapa tragisnya hidup manusia. Jikalau tanpa Tuhan, hidup kita sama sekali tidak berharga. Sekalipun dia memiliki nama besar, tenar, disanjung, dikagumi, dipuja oleh jutaan manusia. Bapak Ibu ingat, tokoh-tokoh di dunia ini, selebritis yang terkenal di dunia, akhir hidupnya sangat tragis. Saya tidak perlu sebutkan satu persatu. Kalau Bapak Ibu mengikuti berita dari dulu sampai sekarang, apalagi zamannya sosial media, semua informasi mudah didapatkan. Justru orang-orang yang memiliki nama besar pada akhir hidupnya sangat tragis. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, kalau dia tidak bertobat, nama besarnya akan terkubur selama-lamanya dengan jasadnya kembali menjadi debu tanah. Apa yang harus disombongkan? Sebetulnya tidak ada sama sekali. Mestinya kebanggaan kita kalau kita ini mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-6. Firman Tuhan berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ini minggu-minggu Paskah memperingati penderitaan, pengorbanan, penyaliban, penghinaan dari Tuhan yang mulia, yang datang dari surga sebagai manusia, tapi dihinakan oleh manusia yang tidak percaya. Tapi dia tetap berkorban untuk manusia yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Firman Tuhan katakan, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Artinya dia akan mati selama-lamanya di dalam neraka kekal. Siapa anak itu? Siapa anak manusia itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia di dalam diri manusia Yesus Kristus. Barulah hidup kita menjadi berharga kalau di dalam diri kita ada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya itu Bapak Ibu harus benar-benar menyadari posisi kita, keberadaan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Sehingga kita tidak dipandang bersalah oleh Tuhan. Dan kita tidak mendapat hukuman kelak ketika kita sudah kembali kepada debu tanah di mana asal kita.
Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari kita baca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 19. Dipersilahkan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, ini keadaan real manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dengan berpeluh dia akan mencari nafkah. Karena itu seorang laki-laki harus bekerja keras untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, keluarganya. Dan ketika waktunya sudah tiba, sekalipun dia masih usia muda atau sudah tua, kalau Tuhan mau panggil, tidak ada yang dapat menghentikannya. Karena dari debu manusia akan kembali kepada debu. Jikalau kita tidak menyadari keberadaan kita seperti ini, hidup kita ini memiliki masalah. Baik masalah dengan diri sendiri, masalah dengan sesama, juga masalah dengan Tuhan. Saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang perlu dan patut dibanggakan. Baik keberhasilannya, baik apa yang dia miliki, harta benda, pangkat, derajat, nama besar, sama sekali tidak ada yang patut dibanggakan. Sekalipun itu dari keluarga ningrat atau keturunan bangsawan, keturunan raja-raja sekalipun, walaupun di dalam kematiannya, prosesinya, luar biasa dihormati, diiringi dengan ratap tangis, dengan karangan bunga yang berkilo-kilo panjangnya, dengan peti yang terbaik. Tapi semuanya akan masuk ke liang lahat dan pada akhirnya akan dimakan cacing tanah. Dan semuanya membusuk, hanya tinggal tulang. Semua daging-dagingnya sudah habis, kembali menjadi debu. Di mana kebanggaannya? Di mana kejayaannya? Di mana masa besar, nama besarnya? Di mana pangkat derajatnya? Hilang lenyap. Tidak ada lagi. Orang tidak bisa menemukan lagi tempat. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadikan hidupmu berharga karena Tuhan Yesus Kristus hidup di dalam. Yang kedua, jadikan hidupmu berharga karena firman Tuhan itu penuh di dalam hatimu. Penuh di dalam jiwamu. Seperti pemazmur mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seluruh kehidupannya diterangi. Jalannya dituntun, dipimpin, diarahkan. Firman Tuhan katakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu tinggal tetap. Jikalau Bapak Ibu tidak memiliki sesuatu yang tetap nilainya, maka sebesar apapun keberhasilan Bapak Ibu, sebesar apapun nama besar Bapak Ibu, setinggi apapun derajat pangkat Bapak Ibu, tetap pada akhirnya akan hilang lenyap. Hanya nama yang dikenang. Harta benda dan semua kemegahannya sudah tidak ada lagi. Karena sudah kembali menjadi debu tanah. Jadi milikilah
sesuatu yang tetap, yaitu firman Tuhan di dalam hidup. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus kepada jemaat yang di Roma 3 ayat 23. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kemuliaan Allah hilang dalam diri manusia. Walaupun manusia masih punya kemuliaannya sendiri. Tapi kemuliaan itu sangat terbatas. Tidak ada bandingannya jikalau kita bandingkan dengan kemuliaan Allah. Sangat terbatas. Jadi karena itu Bapak Ibu, ayo jadikan hidupmu berharga oleh karena firman Tuhan tinggal di dalam. Yang ketiga, yang terakhir, jadikan hidupmu berharga karena setiap langkahmu dituntun oleh Roh Kudus. Sebab dia telah diutus ke dunia ini untuk apa? Menginsafkan dunia ini tentang dosa. Menginsafkan manusia yang berdosa agar dia bertobat, berbalik dari jalannya yang jahat. Sebab Roh Kudus akan membawa, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menjadikan hidup kita menjadi berguna, menjadi efektif, menjadi sesuai atau seturut dengan rencana Tuhan atas hidup setiap kita orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu, apa yang akan Bapak Ibu Saudara pertahankan? Semua yang ada di dalam diri kita pada akhirnya akan hilang musnah. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang akan menuntun kita sampai kepada kekekalan. Kebenaran firman Tuhan itu tetap ada untuk selama-lamanya. Dan kebenaran itu nantinya akan membela kita di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus akan menuntun sepanjang hidup kita selama kita hidup di bumi ini. Agar hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kita akan membaca ayat yang terakhir dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Supaya Bapak Ibu mengingat dan membawanya sepanjang hidup kita. Dipersilahkan. Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dahulu Bapak Ibu Saudara kita ini orang-orang berdosa yang ada di dalam kegelapan. Kegelapan itu adalah musuh dari terang, musuh dari Allah. Kegelapan itu tempat di mana iblis menghancurkan hidup manusia dan membawanya kepada penghukuman kekal. Karena di dalam kegelapan isinya hanya dosa dan kejahatan. Dan Tuhan sudah mengeluarkan kita dari sana. Seperti firman Tuhan katakan yang ditulis oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus. Yang sudah dibawa keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sungguh luar biasa. Kalau kita menyadari keberadaan kita dahulu sebelum percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah menjadi manusia yang tinggi hati, yang sombong, yang jumawa, yang menepuk dada, dan bersikap semena-mena kepada sesamanya. Justru kita akan mengasihi mereka dengan kasih Kristus
dan membawa mereka yang belum percaya agar mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebesar apa Bapak Ibu kerinduanmu untuk menjadi berharga di mata Tuhan dan memakai hidupmu yang terbatas, yang tidak berharga ini akan dijadikan berharga karena Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita, karena kebenaran memenuhi hidup kita, pikiran, perasaan, perbuatan kita, dan Roh Kudus memimpin setiap langkah hidup kita sampai kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja mulia. Sekarang Bapak Ibu Saudara adalah terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah di dalam terang. Terang itu kemuliaan, terang itu kebenaran, terang itu adalah Tuhan sendiri. Orang yang hidupnya berharga di mata Tuhan selalu ada di dalam terangnya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, jadikan hidupmu berharga karena Tuhan Yesus Kristus telah menyelamatkan dan kau telah percaya. Penuhi pikiran, hati, dan langkah hidupmu dengan firman Tuhan. Dan ikuti tuntunan Roh Kudus. Maka engkau akan sampai kepada tujuan, yaitu surga. Dan di sana, semua kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang hidup di dalam kebenaran dan dalam tuntunan Roh Kudus, hidupnya berharga selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya undang kembali Bapak Ibu Saudara, kita akan berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan, hidupmu berharga bagi Allah. Jadikan hidup kita ini berharga hanya karena Allah yang sudah menebus hidup kita, memilih kita. Haleluya. Mari kita pujikan bersama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Kembali lagi. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang rapuh dan takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk katakan kembali, bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah,
sungguh lebih berharga, sungguh yang rapuh dan takkan dipadamkannya, yang akan jadikan terang untuk kemuliaan. Katakan dia akan jadikan terang, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi haleluya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau jadikan hidup kami terang bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk kemuliaan kami sendiri. Sebab kemuliaan manusia itu terbatas dan pada akhirnya akan hilang. Tapi kemuliaan Tuhan akan terbit atas hidup orang-orang yang percaya, yang membawa terus hidupnya di dalam kebenaran dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan gereja-Mu JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, seluruh pengurus, lansia, difabel, dan juga para mitra bakti. Biarlah mereka terus Tuhan pakai dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan, supaya hidup kami terus menjadi terang, untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa-bangsa, bagi orang-orang yang belum percaya. Dan kami membawa mereka yang ada di dalam kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para sponsor, donatur, orang-orang yang setia menabur benih berkat kepada kami. Berkati hidup mereka, supaya hidup mereka akan berkelimpahan, sehingga mereka terus memberkati di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan anak-anak, mantu cucu mereka. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Ibu Iwan Tesi, pemilik tempat ini. Berkati masa tuanya, kesehatannya, pakai terus hidupnya menjadi berkat. Tuhan, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, anak, mantu, cucu, berkati semuanya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tempat ini terus dipakai untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa-jiwa didewasakan dan diajari untuk melayani orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk sinode kami JKI. Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung, para badan pengurus harian dan Tuhan STT Sangkakala, Pastor Adi Sutanto sebagai Ketua Umum Sinode JKI, berkati dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, terlebih Tuhan, kesehatan, kekuatan, agar hidup mereka terus menjadi berkat. Tuhan, baik di Indonesia dan di Amerika. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa negara kami yang kami kasih, Indonesia. Pemimpin kami Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Kiranya Tuhan terus memakai pemimpin kami untuk Tuhan mengatasi, Tuhan menyelesaikan pandemi COVID-19. Dan melalui vaksin ini biarlah kurva ini akan terus ditekan dan Indonesia boleh semakin pulih. Dan vaksin akan terus Tuhan terus dikerjakan sampai 70% penduduk Indonesia Tuhan mendapat Tuhan imun, mendapat Tuhan vaksin Tuhan, dan Indonesia akan sehat kembali dan ekonominya juga akan dipulihkan. Tuhan, Kau memberkati juga TNI Polri yang menjaga kedaulatan negara Indonesia dari rongrongan kaum radikalisme, paham-paham teroris ISIS. Tuhan, biarlah mereka Tuhan akan Tuhan terus awasi, sehingga orang-orang yang ingin berbuat jahat akan mendapat hukuman Tuhan yang setimpal, agar mereka dipakai terus untuk menjaga keamanan negeri ini. Terima kasih, Engkau memberkati juga para pejabat tinggi tertinggi negara, lembaga-lembaga tinggi dari pusat hingga daerah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, RW, RT di seluruh Indonesia. Berkati dimanapun anakmu tinggal, hamba-hambamu melayani Tuhan, Kau memberkati gereja-gereja Tuhan,
pakai bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati. Dan Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang pulanglah. Bawalah berkat anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hambamu sudah menaikkan doa dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati melalui ibadah live ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk kembali. Sungguh Bapak Ibu, saat yang menyenangkan bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan di dalam ibadah live ya, dari tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Kiranya Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan sampai berjumpa kembali di tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salut.